Ya, saya Jelam Tampu Bolon. Ingin menceritakan kronologis dari peristiwa yang dituduhkan kepada Rosmauli Sihotang. Yang dalam hal ini kami bisa menganggap sebuah proses hukum yang tidak bersesuaian dengan peristiwa. Boleh dikatakan dia adalah dikriminalisasi. Kronologisnya adalah pada 21 November 2022, agenda rapat di gereja HKBP Immanuel Kerom untuk mendengar hasil audit konsultan independen atas audit konstruksi dan biaya. Sedianya dilaksanakan tanggal 10 jam 10, tetapi pemimpin rapat atau yang mengundang tidak hadir sampai dengan jam 12. Sehingga pada situasi itu ada keadaan yang memungkinkan untuk terjadi beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah pada saat waktu itu Bintang Putar-Putar menyerang Ibu Sihotang dengan mengatakan, Anda memaksa suami saya melapor, memaksa suami saya mengaku salah di polisi. Lalu Ibu Sihotang karena tidak merasa melakukan seperti itu, dia memberikan jawaban. Di saat demikian, si tua Dame Sihombing datang memvideo mereka. Mereka menjadi fokus daripada videonya. Lalu kemudian dia dilarang oleh jemaat, tetapi tidak diindahkan. Kemudian dilarang jemaat lain, dia juga mengatakan bahwa ini HP-ku, jadi dia tidak mengindahkan. Kemudian lagi berlangsung keadaan itu, Ibu Sihotang dengan jengkel dia berdiri dan menegur Dokter Dame bahwa keadaan itu tidak baik, jadi dilarang jangan video, tahu privasi orang. Tetapi Dokter Dame tidak mengindahkan. Lalu kemudian terus dia memvideo. Kemudian datang lagi Ibu Rosmauli melarang dia jangan memvideo. Tetapi dia bilang, ini HP-ku kok, sukaku. Karena jengkel Ibu Sihotang ingin menghentikan keadaan itu dan menghentikan dengan ingin mengambil HP begitu. Tetapi karena kalah body Ibu Sihotang, Ibu Rosmauli, baik tinggi maupun besarnya, tidak mampu dia meraih HP itu. Saat itu Dokter Dame mengangkat HP-nya, tetapi Ibu Sihotang tidak bisa meraih. Lalu jatuhlah tangannya ke kepala Dame Sihombing. Pada saat itu jatuh tangan dan segera Vici melerai dia. Peristiwanya paling 2 detik saja. Selesai dari situ, datanglah Dokter Dame mengatakan, kau masuk jebakan, saya laporkan kau ke polisi, masuk penjara kau. Makanya otak, mulut, tangan dikontrol. Itulah keadaannya pada saat itu dan semua jadi ribut. Kemudian Dokter Dame pergi entah kemana, tetapi 1 jam kemudian dia sudah tiba di rapat lagi. Selanjutnya di tanggal 30 November datanglah surat panggilan kepada Ibu Sihotang, langsung tersangka dan disangka pasal 351 ayat 1. Setelah memberi keterangan bahwa penyidik memberikan atau menunjukkan BAP daripada Dokter Dame Dokter Dame Marpaung. Dokter Dame Marpaung salah satunya dia menyeret bahwa Rosmauli Sihotang menyeret
Dr. Marpaung. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Kemudian ada juga bukti visumnya. Nah, ini yang kami konfirmasi kepada penyidik waktu itu bahwa ini tidak bersesuaian dengan peristiwa. Sehingga dengan disangkakan pasal 351 ayat 1, kami komplain waktu itu ini tidak pas. Karena terlalu memberatkan. Kalaupun itu mau dilakukan, dibuatlah pasal yang subsidiar. Saya kira-kira begitu kronologis daripada keadaan ini, sehingga sekarang Ibu Siotang sudah mengalami tahanan jaksa pertama 20 hari, dilanjutkan dengan diperpanjang lagi 30 hari, dan sekarang sudah 51 hari. Lalu dapat kabar lagi bahwa ada perpanjangan lagi 30 hari. Kira-kira demikian. Kemudian apakah kejadian itu terjadi tarik-menarik atau sampai menyeret Ibu Dame? Tidak ada menyeret, tidak ada terjatuh. Peristiwanya itu hanya pegang kepala dan tetap berdiri dan pegang rambut daripada Ibu Dame. Apakah habis setelah kejadian ada yang mengambil foto video bahwa Ibu Dame tidak terluka apapun? Setelah peristiwa itu selesai, Dr. Dame mengeluarkan kata-kata masuk kau dalam jebakan, maka ada seorang jemaat memvideo keadaan itu, dan di dalam video itu kelihatan kedengaran kata masuk kau dalam penjara dan seterusnya. Dan di dalam video itu kelihatan bahwa Dr. Dame sehat-sehat saja, tidak ada yang luka, bahkan bajunya pun tidak ada tersobek. Nanti bisa lihat di video. Apakah video tersebut sempat diakomodir oleh penyidik di Polres Kerom? Ke penyidik kita beritahukan. Soal apakah itu diakomodir atau tidak, itu urusan mereka. Tapi mereka minta pada waktu itu dan kami berikan. Dan sempat keluar dalam BAP juga? Di dalam BAP kita, di dalam BAP itu ada di dalam BAP pihak Rosmauli Siotang bahwa ada pengambilan video setelah keluar kata-kata jebakan, bahwa kau masuk dalam jebakan yang disampaikan oleh Dame Marpaung. Harapan Bapak sendiri mengenai kasus ini ke depannya seperti apa? Harapannya supaya para penegak hukum lebih profesional di dalam mengelola peristiwa hukum, supaya tidak ada yang merasa dikriminalisasi. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Jadi saya Anton Diance adalah penasihat hukum dari Ibu Rosmauli Siotang, ya, bersama dengan Pak Akbar. Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum tentunya akan semaksimal mungkin untuk mendampingi, membela hak-hak daripada Ibu Rosmauli, ya. Sebagaimana kita dengar tadi bahwa faktanya seperti itu, seharusnya ya penyelidik maupun penyidik melakukan penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, ya. Nah, yang sangat kami sayangkan di sini, seharusnya ya penyidik itu kan sebagai anggota Polri, tugas pokoknya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di dalam pasal 13, ya. Di sana dia itu adalah sebagai pembina Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan masyarakat. Sungguh pun Ibu Rosmauli Siotang ini adalah katakanlah sebagai tersangka. Tapi kembali lagi anggota Polri yang dalam hal ini penyidik bukan saja menegakkan hukum, tetapi unsur-unsur perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang notabene ibu ini sungguh pun dia dikatakan dia sebagai tersangka, tapi unsur-unsur itu harus diperhatikan gitu. Contoh saja misalnya masalah ini penahanan, ya. Masalah penahanan ini yang ditahan oleh jaksa, ya, ditahan oleh jaksa, dititipkan di Polres ini, dititipkan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti. Ini kami terkesan bahwa dia tidak mendapat pelayanan yang sesuai dengan aturan gitu. Contoh saja misalnya tentang perpanjangan penahanan yang kami ada saat ini.
kami harus tanya ke sana kemari, ya. Seharusnya kan sudah merupakan kewajiban jaksa penuntut umum, ya. Jaksa penuntut umum memberikan atau menginformasikan kepada keluarga maupun kepada tersangka tentang perpanjangan penahanan. Tetap kita harus kejar-kejar gitu loh. Ini yang menurut kami tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Sementara di dalam penetapan itu kan sudah ada perintah untuk menyampaikan itu supaya disampaikan, tapi kita harus kejar-kejar gitu. Contohnya macam sekarang ini. Nah, terkait juga dengan kondisi Ibu Rosmauli, ya, dalam keadaan sakit, ini kan seharusnya ditengok lah, punya tanggung jawab gitu loh. Tengok oleh jaksa? Iya, ditengok oleh jaksa, kondisinya kan dia yang menahan gitu loh. Bagaimanapun juga rasa tanggung jawabnya harus ada gitu. Nah, misalnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam itu kan gimana gitu, harus tanggung jawab gitu, harus ditengok ya kondisinya apa. Terus Pak, ini penahanan sudah berapa hari sampai hari ini? Penahanan ini sudah yang ke tanggal 7 kemarin berakhir, yang ke 50 hari gitu. Kemudian jaksa menahan 50 hari dengan kepentingan apa? Kebutuhan penyidikan atau? Ya, dalam kepentingan penuntutan gitu, ya. Dalam kepentingan penuntutan. Nah, yang kami agak rasa apa ya, ini kok kita tidak sampaikan kalau memang dia itu sudah diperpanjang, ya. Ya. Apakah selama 50 hari sudah proses sampai di mana? Sudah persidangan atau belum? Belum, ini kan baru dilimpahkan berkasnya gitu. Nah, berdasarkan surat penetapan yang kita dapat dari WA itu yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, itu sidangnya nanti hari Kamis. Dan di situ baru kita tahu bahwa ternyata sudah diperpanjang, sudah ada penetapan perpanjangan penahanan itu. Tapi kita harus kejar-kejar gitu. Seharusnya kan kewajiban jaksa penuntut umum menyampaikan kepada kita supaya kita tahu, menyampaikan kepada tersangka maupun keluarganya, suaminya gitu, supaya dia tahu gitu. Jadi kita, ya sungguh pun dia ini katanya tersangka, tetapi unsur pelayanan perlindungan ya dari pihak Polri, walaupun dia cuma dititipi di sini, tapi harus tanggung jawab gitu. Ya, itu tuh. Kemudian untuk persiapan persidangan, apakah pemberkasan sudah, hak-hak pengacara Ibu Ros sudah diberikan apa saja mengenai dokumen? Sampai saat ini belum kita terima gitu, mengenai apa salinan atau apa dakwaan itu belum kita terima ya. Untuk kepentingan pembelaan kan kita harus terima gitu. Ya mungkin nanti pada saat sidang baru diberikan gitu. Oke. Selamat siang, saya Albar Yusuf, penasihat hukum dari Ibu Rosmauli Sihotan. Dalam kasus ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh suami dari Ibu Rosmauli Sihotan, Pak Tempo Bolon, dan yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, Dr. Antonius Diance, bahwa perkara ini diterapkan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan. Nah, saya melihat dari dan mendengarkan dari kronologis yang disampaikan oleh keluarga maupun bukti-bukti yang telah kami dapatkan, baik bukti video maupun cerita saksi-saksi yang berada pada saat itu di tempat kejadian. Ini penerapan pasal yang sangat keliru menurut kami, karena ini adalah merupakan tindak pidana ringan berdasarkan dari kronologis yang ada, cerita daripada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, dan video-video yang merupakan adalah bukti petunjuk yang bisa menunjukkan fakta yang sebenarnya seperti apa. Nah, ini seharusnya menurut kami antara penyidik dan jaksa penuntut umum berkewajiban untuk melakukan penyelidikan sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Kemudian kalaupun ini telah dilimpahkan kepada kejaksaan, berkas yang telah dilakukan penyelidikan
maupun yang telah ditingkatkan kepada tingkat penyidikan. Nah, ini di sini juga melekat haknya, melekat kewajiban kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penelitian berkas namanya. Harusnya melakukan penelitian berkas berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan kronologis maupun berdasarkan hasil BAP yang dilakukan oleh penyidik. Apakah pasal yang diterapkan ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada atau tidak? Nah, kita kembali melihat kepada bukti-bukti yang telah diajukan kepada penyidik oleh pelapor atau saksi korban di sini. Nah, ini yang kami lihat, yang kami dengarkan dari hasil pemeriksaan oleh beberapa saksi pada tahap penyidikan di Polres Kerom. Ini mereka pernah diperlihatkan terkait salah satu bukti, barang bukti berupa baju sobek. Nah, ini sangat bertentangan juga dengan bukti yang kami lihat di video pada saat kejadian, bahwa kejadian pada saat itu tidak terjadi tarik-tarikan ataupun pemukulan ataupun benturan kepada benda dimanapun yang dapat mengakibatkan baju kusut maupun sobek. Tapi yang mereka diperlihatkan pada saat penyidikan itu ada baju sobek. Nah, ini yang sangat menurut kami tidak bersesuaian fakta di lapangan dengan apa yang dihidangkan pada saat penyidikan. Nah, ini yang perlu kami uji nanti di dalam persidangan, apakah benar adanya ada tarik-tarikan sampai yang mengakibatkan baju sobek milik korban di sini atau tidak. Dan kemudian terkait masalah visum untuk penetapan tersangka ya, untuk penetapan tersangka di sini kan dari hasil gelar perkara harus ditemukan 2 alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang sah. Yang menjadi alat bukti di sini sehingga dapat ditetapkannya Ibu Ros Mauli Sihotang menjadi tersangka di sini adalah salah satunya ada visum, hasil visum. Kemudian ada barang bukti berupa baju sobek. Nah, hasil visum di sini juga kami sudah pernah dijelaskan oleh tersangka dalam hal ini Ibu Ros Mauli Sihotang, bahwa hasil visum itu ditemukan ada memar di lutut dan di kepala. Sementara fakta di lapangan yang kami temukan, video yang ada di situ tidak pernah terjadi pemukulan, tidak terjatuh pada saat berebutan HP. Sehingga ini kami pertanyakan juga, ini visumnya apakah benar-benar sesuai kondisi korban pada saat itu, dalam hal ini Ibu Dame, atau bagaimana? Nah, ini nanti menjadi tugas kami, tugas majelis hakim dan tugas jaksa penuntut umum juga untuk kita sama-sama uji bukti-bukti yang telah diajukan nanti di persidangannya. Nah, kemudian tadi rekan saya sudah singgung juga terkait masalah tanggung jawab yang harusnya melekat kepada jaksa penuntut umum. Kondisi saat ini Ibu Ros Mauli Sihotang dalam kondisi sakit yang dialami sejak hari Rabu tanggal 5 di dalam sel tahanan Polres Kerom. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum sepenuhnya ini, yang harus melakukan pelayanan yang baik kepada klien kami, kepada Ibu Ros Mauli Sihotang. Karena ini adalah titipan jaksa, tahanan jaksa yang dititipkan di Polres Kerom. Nah, ini selama masuk di rumah sakit, jaksa penuntut umumnya tidak pernah datang menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai jaksa penuntut umum yang menahan Ibu Ros Mauli Sihotang. Tidak pernah datang mengurus Ibu Ros Mauli Sihotang di rumah sakit selama terjatuh sakit ini. Karena Ibu Ros Mauli Sihotang ini sakitnya tidak sakit main-main. Ini riwayat penyakitnya Ibu Ros Mauli Sihotang bukan sakit ringan-ringan ini. Mulai dari tekanan darah tinggi,
kemudian asam lambung. Ini sudah akut sekali asam lambungnya ini, sehingga di luar kemampuan Ibu Rosmoli Sihotang untuk menahan rasa sakit itu. Selama penahanan berapa hari ini? Ini selama penahanan, karena ini sudah perpanjangan 30 hari oleh jaksa penuntut umum. Ini seharusnya habis tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 bulan Juli 2023. Berapa hari? Masa penahanannya itu seharusnya sudah habis. Untuk masa penahanan 30 hari, perpanjangan 30 hari. Total ditahan selama ini? Selama ini sudah 50 hari penahanan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutannya di persidangan. Kami pun pada hari Kamis, kami sudah pernah ke kejaksaan bertemu dengan jaksa penuntut umumnya, karena yang kami rasakan selama ini, kami sebagai penasihat hukum, penegak hukum juga, seharusnya terjalin komunikasi yang baik antara jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum untuk kepentingan persidangan. Tapi yang kami rasakan, kami sangat sulit untuk membangun komunikasi dengan jaksa penuntut umumnya. Sampai-sampai untuk kami mendapatkan surat penetapan penahanannya saja, kami tidak pernah diberikan secara fisik, dokumen fisiknya ya. Kami tidak pernah diberikan. Dan hari ini ada perpanjangan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara ini, yang nantinya akan disidangkan pada hari Kamis. Kami pun tidak mendapatkan surat perpanjangan, tidak pernah diberitahukan bahwa itu sudah pernah dilakukan perpanjangan. Ternyata setelah kami tiba di Polres Kerom ini, setelah kami banyak berupaya untuk mendapatkan informasi terkait masalah status penahanannya Ibu Rosmoli Sihotang yang seharusnya habis tanggal 7 kemarin, malah dari pihak Tahti yang menyampaikan ke kami bahwa itu ada perpanjangan. Sementara kami sebagai penasihat hukum saudari Ibu Rosmoli Sihotang tidak diberikan informasi langsung atau tidak diberikan langsung secara fisik perpanjangan penahanannya itu. Jadi seperti itu. Ya, kemudian singkat saja, menurut Bapak proses hukum yang dialami oleh Ibu Ros ini terkesan seperti apa? Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyelidikan sampai ke penyidikan sampai masuk kepada penahanan jaksa penuntut umum, ada proses-proses yang tidak prosedural yang kami lihat. Untuk lebih spesifiknya, nanti kami akan buka nanti di dalam persidangan, yang nanti kami akan sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang nanti kami akan sampaikan juga di dalam persidangannya. Seperti itu. Diagnosanya kemarin apa sih pemeriksaan? Tensi tinggi sama lambung ya. Kalau Tahti itu penyidik Polres Kerom, mereka punya tanggung jawab, hanya tanggung jawab pengamanan saja. Tanggung jawab pengamanan saja. Yang saya tidak bilang Pak, kalau Pak itu pikiran saya kan biasa pagi dari sore apel datang pemeriksa kondisi mereka yang tidak tahu.